pengertian yang dipahami oleh kita semua, ibu bapak, dan saya yakin ini pengertian yang diwariskan secara turun-temurun, bahwa yang dimaksud dengan melayani Tuhan itu adalah kalau kita sudah tergabung dalam sebuah komunitas tim, sebagai pengkhotbah, pengajar, sebagai pembicara, sebagai musician, sebagai penyanyi. Jujur ibu bapak, di benak kita semua, di benak kita, itu kan yang disebut dengan melayani Tuhan. Itu sebabnya sering sekali kita menghimbau orang-orang, ayolah melayani Tuhan. Lalu kita mendorong lagi orang-orang, terlibatlah melayani Tuhan. Keliru ibu bapak. Saya pun kadangkala jatuh dalam kekeliruan itu, tetapi bukan karena disengaja. Karena memang itu pengertian umum selama ini. Kita tidak bisa larut secara terus-menerus pada pemikiran dan budaya yang tidak sebenarnya. Sebab melayani Tuhan yang kita maksud berbeda dengan melayani Tuhan yang dimaksud oleh Tuhan. Tuhan bicara soal melayani Tuhan, maksudnya apa? Tetapi kita orang percaya nangkapnya apa? Penerapannya apa? Makanya ini dua hal yang confuse, yang berbeda. Sehingga sering sekali terjadi yang namanya kebingungan atau ambiguitas. Itu bahasa ilmiahnya. Sering terjadi kebingungan. Karena itu kita semuanya mengira bahwa kita yang tergabung dalam sebuah tim, kitalah yang disebut pelayan Tuhan. Lalu sahabat-sahabat yang mendengar, yang duduk, mereka disebut umat Tuhan. Apa memang begitu? Nah, saya harus menolong saudara mengerti kebenaran ini. Makanya saya ingin posisikan supaya jangan saudara berpikir bahwa yang dimaksud melayani Tuhan itu hanya orang tertentu yang punya karunia, yang punya kemampuan, yang bisa kasih waktu, yang bisa punya uang, yang dipanggil, yang diundang, yang terlibat, yang namanya didaftarkan, lalu itulah yang disebut dengan pelayan Tuhan. Lalu kalau begitu yang dimaksud dengan pelayan Tuhan itu atau melayani Tuhan itu seperti apa? Lihat Markus 10 ayat 43 yuk. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yang ditulis oleh Markus, di mana apa yang ditulis oleh Markus itu adalah karena didengar langsung dari Kristus. Maka penjelasan Kristuslah yang sedang ditulis oleh Markus ini. Penjelasan Kristus soal melayani Tuhan itu apa? Yang dimaksud dengan melayani Tuhan itu, ibu bapak, kalau kita melayani sesama. Kalau kita melayani orang lain, yang butuh pelayanan itu orang lain, yang perlu dilayani itu orang lain, sesama itu yang perlu dilayani. Tuhan bukan manusia, sehingga dia membutuhkan support dari kita untuk kemuliaannya, untuk menjadikan dia lebih agung, lebih besar. Semakin banyak orang yang datang pada dia, makin besarlah Tuhan kita itu. Bukan. Sebelum alam semesta diciptakan, dia sudah maha besar. Kita ada dalam hadirat dia, kita berkumpul sedikit atau banyak,
namanya tetap maha besar.